Baru ya. Yes. Nah, ngerti aku. Baru ya an Muhammad bin Syuja' an ba'di ashabihi. Dan diriwayatkan dari Muhammad bin Syuja'. Muhammad bin Syuja' ku ya dia tokoh di perawi hadis ya. Cuman dia itu pemalsu hadis. Hmm. Artinya cerita ini nanti masyhur tapi kita tidak tahu dia benar atau enggak. Paham ya? Jadi Muhammad bin Syuja' oh, nek dilihat di buku-buku tarjamah, nah biografi-biografi itu biasanya dia ada yang mensifati pendusta, ada yang mensifati tukang wadok ya bang, pemalsu hadis. Dan jadi nek ono riwayat Muhammad bin Syuja' perlu diwaspadai. Tapi belum tentu juga dia isinya keliru. Ya. Karena biasanya kalau dia pendusta di dalam hadis Nabi, biasanya dia di yang lain lebih parah lagi. Kalau di Nabi saja dia berani berdusta, ya berarti yang lain mungkin akan lebih parah lagi. Waruwian Muhammad dengan Ihya sini riwayat bermasalah banyak sekali. Tapi tidak apa-apa. Karena tujuannya bukan di situ. Yang penting madmun daripada riwayat itu benar. Jadi tolak ukurnya ya tibarnya dengan di matan bukan di sana. Dan kita kalau mau cari yang bersih itu ya tidak bisa. Makanya kalau orang sekarang mengharuskan hadis harus sahih semua ya susah. Karena sekelas Bukhari saja itu ya dikritik. Sekelas Muwatta pun ada yang kritik. Besok kita belajar itu. Melu ora kowe no. Mana Muwatta tenan orang tak naik bukunya orang mangkat kita. Tenan no. Dadi salah. Misalnya akon orang memang menghendaki misalnya. Ya akon mana. Insyaallah Gusti Allah kok aku. Ya. Jadi sebetulnya hampir mustahil kalau kita kemudian harus memastikan semua dalil itu sahih. Susah. Ya bisa kita tahu yang sahih itu ada. Ya banyak juga. Cuman itu ijtihadiyah. Jadi kadang Bukhari muni sahih, Muslim belum tentu. Muslim muni sahih, Bukhari belum tentu. No. Hakim muni sahih, Dahabi belum tentu. Biasanya rivalnya kan Dahabi. Karena biasanya hadis-hadis kalau hanya sahahul hakim belum tentu sahih. Tapi kalau sahahul hakim wa wafaqahu Dahabi berarti benar. Maka Imam Dahabi minal mutasyadidin sedangkan yang hakim itu minal mutasahilin. Jadi harus berimbang. Karena kadang sahahul hakim wa dha'afahu Dahabi repot. Tidak semua, misalkan Muslim itu kan kuat sekali. Dia asahul kutub ba'dal Quran termasuk Muslim. Ya khilaf lah, ada yang bilang Bukhari, ada yang bilang Muslim. Bagian orang Maghribah mengedepankan Muslim. Orang Maghrib ya, Andalusia ada yang mengedepankan Bukhari. Masyarikoh pakainya Bukhari, yang sana pakainya Muslim. Dan ada kualian nih. Intinya kaumun qaddamul Bukhari ala Muslim wa qaumun qaddamu Musliman ala Bukhari. Jadi kadang ada yang begini, ada yang
Jadi Bukhari itu enggak selamat dari kritik riwayat. Jadi kalau kemudian kitab yang di situ ada hadis dhaif, kemudian yajibu an yurma, itu jelas-jelas enggak mungkin. Karena Bukhari pun dikritik. Karena Bukhari itu ada hadis yang aneh, yang ketek ngerajam. Yang sahabat atau tabiin weruh lihat monyet ngerajam, monyet zina terus dirajam yang lain, terus dia ikut ngerajam. Para jamatul qiradah itu para jam itu ma'hum. Ini dari Ibnu Hajar. Ibnu Hajar kok Syarihul Bukhari ya. Ngapunten wis kurang keras. Syarihul Bukhari. Ya, ya. Wes. Niki mati wes dulu. Oh ya. Ya, Ya segitu nggonmu tadi. diserokke sih. Nah, nggonmu diserokke Udah sih. mentok. Loh wes padha gini ya. Udah. Sampun. Iki serak banget iki. Ya wes serak. Nggih, ampun. Enten La napa-napa. tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Nah, jadi ngono kuwi. Jadi di dalam ilmu riwayat itu kritik sahih dan tidak itu ramai sekali. Gak bisa satu kata. Semua orang saya kudu Sahahu Albani ya repot meneh. Yang pusing tuh. Jadi yang disahihkan ayo Tirmidzi belum tentu disahihkan Abu Dawud. Yang dihasankan Tirmidzi itu dhaif inda ghairihi. Paham? Ma hasanahu Tirmidzi ghaliban itu inda ghairihi dhaif. Jadi tahsinu Tirmidzi tataifuhu. Artinya jadi kalau Tirmidzi hasan misalkan anak terus hadisun hasan. Berarti kalimat hasan itu tataifnya Tirmidzi. Karena Tirmidzi muni dhaif repot lagi berarti kemungkinan maudhu. Karena istilah dhaif hasan itu kan setelah era Tirmidzi baru populer. Sebelum itu enggak ada. Tidak mengenal mursal. Ya anane mursal anane mursal. Jadi kalau kamu baca kitab-kitab lama sebelum abad kedua atau abad-abad 1, 2, 3 100 sampai 300 itu istilahnya biasanya lebih ke yang sering dibahas mesti hadis-hadis mursal, Karena mursal itu nanti banyak. Kalau sekarang beda istilah. Nun. Itu misalnya hadis hasan. Hadis konti hasan, Tirmidzi loh. Hasan Tirmidzi ki dhaif inda ghairi. Repot. Terus yang disahihkan Bukhari belum tentu nanti sahih menurut yang lain. Tapi memang syarat paling ketat Bukhari. Bahkan ada hadis yang meleset sidik ya. Bukhari nggak mau meriwayatkan itu. Hadisnya apa? Poso Sawal. Mana enggak ada di Bukhari. Riwayatnya kan Muslim. Nah, enggak ada di Bukhari. Jadi hadis puasa yang 6 itu ya. Man soma Ramadan apa? Umat ba'u sitan min Syawal. Dahrokullah. Wis sahih mutlakon. Tapi kan palsu. Palsu. Ya. Nah, Bukhari tidak keluarkan nih akhir hadis itu karena bagi dia bermasalah. Nah, saya ora. Ya. Karena ana rawi ini jenenge Sa'ad bin Sa'id. Nah, Sa'ad bin Sa'id adine Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Mbok adine mau masih bapaknya aku Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Jenenge Sa'ad bin Sa'id Al-Ansari. Nah, yaitu masalah cakwi. Sa'ad bin Sa'id itu problem. Di yang menjelaskan problem dia Nasai. Jadi Nasai itu kuat ya. Kuwi. Makanya ya banyak ngujung ngaji tenan orang ya.
No, nang kurang maca HR apa disohikan Albani di Hasan kan. Beda Hasan bin karo Hasan saiki beda. Ya. Baru kan Muhammad bin Suja'an ba'di ashabi. Ba'di ashabihi itu Hasan bin Umarah kata. Annahu kan problem no. Wis ngono ba'di ashabi. Sopo ba'di ashabi? Ya kan? Kan enggak jelas ashabi. Sopo ba'di ashabi kira-kira. Ya makanya ora cetha. Sopo? Itu Hasan ya. Hasan bin Umarah karo sijine. Hmm? Hasan karo Abu Muhammad. Abu Muhammad apa? Kufi ya. Kufi. Ini sanate wong Kufah. Ngomong ke Abu Hanifah. Kira mungkin Abu Hasan ya, Abu Hasan Madani ya mesti Kufi. Muhammad bin Suja'an ba'di ashabi annahu qila li Abi Hanifah. Dikatakan kepada Abu Hanifah, ya ada utusan yang diutus ke sana menghadap Abu umroh atau haji. Haji kita ya, nambian ora usum umroh. Bali haji ke Mekah. Didatangi utusannya Abu Ja'far Hasan Qahtobah, Hasan bin Qahtobah. Nang ngene kono ning ikut paham sih. Ana uki lali Abi Hanifah. Kok ile sama Hasan Qahtobah. Itu ada lah Hasan bin Qahtobah bawahnya itu. Ki lali Abi Hanifah taqad amara laka Amirul Mukminin telah memerintahkan kepadamu Amirul Mukminin Abu Ja'far Al-Mansur. Jadi khalifah Daulah Abbasiyah ke dua termasuk perintis. Yang Abbasiyah. Iya, Sob. Abu Ja'far. Katanya Abbasiyah. Kedua, perintis. Yang semasa sama Imam Malik juga. Bi'asrati alaf dirham. Untuk memberikan hadiah 10.000 dirham. Qala, kemudian rawi berkata, fama radhiya Abu Hanifah. Abu Hanifah tidak menerima itu. Radhiya itu maksudnya? Menerima. Qala falamma kana al-yaumul ladzi tawaqqa'a an yu'ta bil mal. Ketika datang hari yang dia menduga tawaqqa'nya tawakku mengira ya? Menduga, mengira, membayangkan. Ketika telah hadir telah sampai pada waktu yang dibayang-bayangkan dia kayaknya kemungkinan tanggal segini lah Hasan Qahtobah datang atau utusannya untuk memberikan kepada dia harta tersebut. Salat subuh setelah dia tahu harinya itu dia sholat subuh. Tsumma taghasya bi thawbihi. Kemudian dia menyeliputi badannya dengan baju, dengan selimut. Saub itu umum ya, semua yang dikerukup berupa selimut, saub, sarung. Dia tidak mesti kelambi. Tsumma taghasya bi thawbihi falam yatakallam. Dan tidak mau berbicara. Jadi pura-pura sakit dia. Dia enggak nerima duit itu. Faja'a Rasulul Hasan bin Qahtobah. Kemudian datang utusannya Hasan bin Qahtobah. Bilmal dengan membawa harta tersebut. Fataqala alaihi kemudian masuk ke rumahnya. Falam yukallimhu dan Abu Hanifah tidak mengajak dia bicara sedikit pun. Dicuekin. Faqala ba'du man hadar. Ma yukallimna illa bil kalimah. Ba'dal kalimah. Ay hadihi ada tuh. Kemudian orang-orang yang tahu kejadian itu. Kok Abu Hanifah kayak begini? Ya memang biasanya begitu. Kita juga nggak pernah diajak ngomong dia. Jarang ngomong. Memang orangnya jarang ngomong. Faqala da'u. Kemudian Abu Hanifah mengatakan da'ul mala fi hadal jarab fi zawiyatil bait. Hartanya taruh saja di
Duitnya itu taruh saja di jarop-jarop ya keranjang. Jirop ya keranjang kayak keranjang tapi kecil tuh, kayak keranjang salak tuh. Keranjang yang wadah pitik. Ini kisah. Kis. Ya kis. Kita buka. Nah, ini mana ini? Taruh di pojokan itu ada tempat, ada kresek, taruh sana duitnya. Tsumma ausa Abu Hanifah ba'da dzalik. Kemudian Abu Hanifah setelah itunya lama. Bimata'i baitihi. Dia memberi wasiat bagi-bagi warisan. Mata' bait itu harta. Harta ini lemari jatahnya siapa, ini jatahnya siapa. Ketika mendekati kematian. Itu. Wa qala li benihi idza muttu, nanti kalau aku mati, wa dafantumuni dan kamu telah menguburkanku, fakhud hadhil badrah. Ambil kantong ini, badrah kantong. Bedanya karo jarab wadah gede. Tapi nek badrah kayak ngerti film-film Wali Songo nang kita. Joko Tingkir apa yang kita kan yang kain warna kolore itu loh. Nah, ini badrah. Nah, isinya jimat berdua koin emas keliling. Bayari kursi dek olah oke. Wadhab biha ilal Hasan bin Qahtabah. Kemudian kamu nanti pergi ke Hasan Qahtabah, kembalikan. Fakullahu. Dan katakan kepada dia, khud wadi'atakallati audataha. Ambil titipanmu yang telah kamu titipkan. Yang telah kamu titipkan pada Abi Hanifah. Alati audataha Abi Hanifah. Qabnuhu fafa'altu. Kemudian anaknya cerita, aku kemudian memang melakukan itu. Ibnuhu ini siapa jenis Muhammad? Muhammad bin Abi Hanifah. Nu'man bin Sabit. Ibnu Hanifah jenenge sasine sama Nu'man bin Sabit. Qala ibnuhu fa fa'altu dzalika. Faqala al-Hasan rahmatullah ala abik. Semoga kasih sayang Allah menyertai orang tuamu, bapakmu. Falaqad kana syahihan ala dinihi. Dia orang yang sangat kenceng dalam agama. Syahih itu kenceng, ketat. Mana syuh ya apa pelit, meleki mereka. Pelit sing kenceng. Tapi ini maksudnya bukan pelit, syahih di sini maksudnya? Hah? Apa mau? Ketat. Syahaya apa? Syuhha nafsahu. Apa? Salah sumuh likatin gini. Ruzan. Ustaz Ahmad. Salah sumuh likatin. Ya, hawan mutaba karena si jine suhun muta, pelit yang dituruti. Warawa waruwiya annahu du'iya ila wilayatil qada. Diriwayatkan juga bahwa Abu Hanifah pernah diundang untuk memimpin peradilan, untuk jadi qadhi, jadi hakim. Faqala ana la asluhu li hada. Aku tidak pantas untuk ini. Faqila lahu 5. Kenapa? Qala in kuntu sadikan fama in kuntu sadikan fala asluhu laha. Wa in kuntu kadziban fal kadzibu la yasluhu lil qada. Saya tidak cocok. Kenapa? Ya kalau saya benar, saya nggak pantas. Kalau saya berdusta, lebih nggak pantas lagi. Wa ma ilmuhu bi umuril akhirah wa tariqiddin. Adapun keilmuan Abu Hanifah dalam masalah jalan menuju akhirat, ilmu akhirat, wa tariqi umuriddin, dan jalan ya perkara-perkara agama wa ma'rifatihi billahi azza wa jalla fayadullu alaihi syiddatu khawfihi minallahi ta'ala. Yang menunjukkan adalah yang menunjukkan bahwa Abu Hanifah itu alim, betul-betul alim, dohir dan batin, itu adalah ketatnya dia atau kerasnya dia, rasa takutnya dia dari Allah azza wa jalla.
wa zuhdihi fid dunya, dan kezuhudannya dalam masalah dunia. Waqat kala Ibnu Jurayj, dan telah berkata Ibnu Jurayj. Ibnu Jurayj ki imam endi waktu itu ya? Mekah ya. Qad balaghani an kufiyikum hadan Nu'man. Telah sampai kepadaku berita tentang atau dari orang Kufah, tokoh Kufah kalian. Siapa? Nu'man bin Sabit atau Abu Hanifah. Annahu syadidul khaufi lillah, bahwa dia sangat takut kepada Allah. Baqala Syarik an-Nakhai, ana sing maca Syurak, ana sing maca Syarik. Qala Syarik an-Nakhai, kana Abu Hanifah tawilas sumti. Setelah ada Abu Hanifah itu kebiasaannya dia adalah suka diam. Banyak diamnya. Daimal fikri, banyak mikirnya. Maksudnya apa-apa dipikir, tipe-tipe orang yang mateng dulu baru jalan, bukan yang penting jalan dulu. Rasa yang penting yakin kan enggak. Qalilul muhadatsati, sedikit dia mau bicara cerita sama orang linnas. Fahada min awdahil amarati 'alal ilmil batini wal istighal bi muhimmatiddin. Dan ini menunjukkan, ini adalah tanda-tanda yang paling jelas yang menunjukkan keilmuan batinnya dia, wal istighal bi muhimmatiddin, dan kesibukan dia menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang penting dalam agama. Faman utiya sumta, maka barang siapa yang diberi sifat watak dia wazuhda dan zuhud, faqad rahimahumallahu taala. Ora ding. Faqad utiyal ilma kullahu. Maka dia sungguh telah diberikan kepadanya ilmu seluruhnya. Fahadhihi nubdzatun min ahwalil a'immati tsalatsa. Maka ini adalah sedikit ringkasan sadi nubdzah min ahwalil a'immati tsalatsa, daripada imam-imam yang tiga, dari kondisi kehidupan mereka seperti apa. Wa amal imamu Ahmad Ibnu Hambalin wa Sufyanus rahimahullahu ta'ala rahimahumallahu ta'ala fa'atba'uhuma aqallu min atba'i haula. Tapi kalau kita bicara mana riwayat tentang Imam Ahmad dan Sufyan Ats-Tsauri, kan 5 kan. Di awal kan Imam Ghazali nyebutkannya 5. Ya. Imam Arba'ah harus tambah siji Sufyan Ats-Tsauri. Karena waktu itu di masa Imam Ghazali hidup, madzhab Sufyan Ats-Tsauri itu masih ngetren. Masih berlaku. Sekarang kan udah enggak. Dulu masih ada madzhab. Jadi madzhab Islam itu dulu Ahlussunnah itu ada 12. 11. Nah, sekarang tinggal 4. Jadi menurut madzhab Imam Tobari, Imam al-Mufassirin. Menurut madzhab Sufyan Tsauri, Lais bin Sa'ad. Ya, yang terkenal Tobari, Lais bin Sa'ad, Sufyan Tsauri. Belum mereka banyak lagi yang madzhab Madinah, orang madzhab Sa'id bin Musayyab, orang madzhab Fuqaha Sab'ah itu punya madrasahnya sendiri-sendiri. Jadi di Madinah itu ada 7. Imamnya Fuqaha Sab'ah. Terus di Mekah Mbak Sufyan bin Uyainah, Humaidi gurune Bukhari, murid Sufyan bin Uyainah. Terus yo macam-macam, saya gak ada papat. Memang bersyukur gak ada papat. Nah, mata saya genep 11 ngono ora aku mulang tekan sesuk. Gitu. Penak. Perbandingan madzhab papat emu, bersyukur. Biar 11. Injil. 11 sih sapa lali. Wis pokoke ku ana Les bin Sa'ad, Sufyan Tsauri, Sufyan bin Uyainah. Mana mau? Ja'far, yang tiga Syiah ini. Imam Ja'fari itu. Ya saat durungnya Abu Hanifah tuh lebih senior lagi. Dhahiri, mata Abu Dawud Dhahiri. Wa amal Imamu Ahmad bin Hanbal wa Sufyan Tsauri rahimahumullah fa'atba'uhuma aqal min atba'i haula. Pengikut mereka lebih sedikit dari pengikutnya Imam 3 itu. Maksudnya di daerahnya Imam Ghazali. Dengan di Damaskus. Imam Ghazali nulis Ihya ning Damaskus. Dan di daerahnya dia mana? Nanti Tusi. Sekarang mana Tus? Irak. Dan. Ya, Mbak.
Tus yang ditus. Ini bang. Ini ya. Tus. Imam Ghazali kan atusi. No. Mereka pengikutnya lebih sedikit. Jadi Imam Ghazali mengincar yang banyak-banyak pengikutnya. Kan dia kan nulis ini kan nyindir pengikutnya. Bang, imam-imammu itu ora tau kedonyan, do zuhud, do tawaduk, do kowe kok do debat ngono kan. Imam Ghazali kan kritik itu kan. Kan ora. Biar awal-awal ke melu nak pas mlebu kowe. Imam Ghazali itu kan kritik pengikutnya. Jari ini Syafi'i madhab. Tapi kok kelakuannya ora kaya Imam Syafi'i. Jadi melu madhab Malik kan kelakuannya kok ora kaya Malik. Imam Malik itu paling anti debat, pengikutnya kok bendino debat, Syafi'i yo. Makanya saya aneh, makanya sekarang yang dikenal ahli fikih itu, ciri-ciri ahli fikih itu biasanya senang debat, repot kan. Timun nih. Nabi kan mani timun. Nabi kan namanya keripik, gak, mani timun. Hah? Oh, mau apa ya? Sebenarnya. Tak mangan timun. Iktidaan bi Rasulillah. Ya sesuk aku tuh sedia kopi. Kopi yang melek tenang nang kopi apa ya? Terus yang tukang kopi. Arabica lah orang ngerti. Hmm. Luar biasa. Hah? Lupat. Engko nabi. Oh, ngeri banget ya. Tekan di mau? Handur orangnya. Oh iya, aku ya. Yo mau mantap ben reno-reno. Tapi yang dicari Imam Ghazali yang paling laris saat itu. Tapi sekarang madzhab Imam Ahmad laris. Madzhab Imam Ahmad laris. Orang alumni Madinah kan pulang bawa madzhab Hambali itu. Hambali satu-satu yang abu-abu gitu biasanya. Jahal, Abu Lahab. Salah abu loh. Abu sapa? Al ngendi ngono iki lho biasane. Al. Biasanya kan yang mereka bawa itu Hambali. Ya meskipun mungkin mereka melune ning kono sinau madzhab Syafi'i padha wae tetep kulture Hambali ya terpengaruh juga. Jadi balik-balik gak gelem kunut subuh. Balik bid'ah jan. Abu Hanifah bid'ah kunut subuh. Ini muni tidak ada dalilnya kan kacau. Ada dalilnya kan miturut Abu Hanifah. Menurut Ahmad tidak ada dalil. Ono ning dhaif mana ta. Ini cara Syafi'i kan kuwi sahih. Kembali ke tadi bahwa sahih dhaif riwayat itu ijtihadiyah. Di ahyanan ya kunul hadisu sahihan inda Syafi'i wa dhaifan inda ghairihi. Contohnya hadis kunut subuh bahwa Nabi itu qanata subhaha tafaraqat dunia ya. Jari ini. Nah, cara Imam Ahmad ora ono riwayat ngono kuwi. Jari Syafi'i wis sahih. Sebetulnya di situ berangkatnya, bukan yang membedahkan sahabat ya, gue mergo dekne ra ngerti sahabat. Ora masalah, sahabat kan nggak harus tahu semua. Jadi ijtihad itu, hukum fikih itu bukan soal gendo-gendonan, terus ku sahabat mesti menang. Karena masuk Imam Syafi'i ngelawan sahabat orang ngono, blok. Ya.
Ora ngono. Nah, aku ikut nabi atau ikut ulama? Lho kok kira ulama yang nganggone Injil. Kok bodoh banget. Ora ikut ulama, ikut Quran lho. Ulama yang nganggone apa? Tripitaka kan enggak. Ulama ki imam-imam malah hafal Quran sak Eropa-Eropa. Man atqanul Qur'ana bil Eropi jare Inggris. Ini Eropa iso ja'a zaitun langsung ya tajal-jal. Burung ngono tok langsung. Ora ngomong-ngomong itu ada dalilnya. Ikut hadis atau ikut kalau sudah ada hadis goblok banget ya. Rapi ya, guys. Imam Syafi'i yang bilang kalau ada hadis sahih maka itu madhabku. Maksudnya madhabku sahih kabeh. Ora terus kowe golek oh ya menawa kurang ngerti. Maksudnya Imam Syafi'i kira ngono. Kowe golek ke buka nang Bukhari ya Imam Syafi'i ora ngerti Bukhari orang gawe Bukhari lebare Syafi'i. Nah, ada kalau Imam Syafi'i gitu. Idza sahal hadis fahuwa madhabi. Wa fi riwayat idza sahal hadis idza arada qaula Rasulillah fadrib qauli dunal haid. Lempar jauh-jauh perkataan saya. Nek tabrakan karo omongane Nabi. Imam Malik yang ngono, kabeh imam muni ngono, pancen ngono, Imam Malik ngono ta. Kulun yukhad min kulun yukhadu min qaulihi wa yurad ila sahibah hadzal qabr. Imam Malik kan mulang ning jejere ning raudhah kae. Ila sahibah hadzal qabr. Ngono. Terus ngerti-ngerti? Enggak. Ini Imam Malik yang bilang kalau ada hadis sahih, sahih wis sote wis sahih, itu hadis itu 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 berarti madhab ana. Imam Syafi'i ngomong nih anak-anak. Imam Syafi'i alumni Sukabumi enggak. Hampir saja. Ini ngono ki lho. Nah, Imam Syafi'i yang mengatakan. Iya, tapi dia Syafi'i. Ya Imam Ghazali kan menjelang seto kan mengakui itu. Di kitab dia apa? Al-Munqidh minad Dhalal. Ya, nah, salah. Kan yang akhir-akhir kan ngene ngono. Itu atifid hadisin misjah. Kan Imam Ghazali. Itu atifid hadisin misjah. Pengetahuan saya, bekal saya dalam ilmu hadis itu sedikit. Terus dia meninggal kila ya, tua tubuh via mutamasik apa jadi via wasahihul Bukhari matmumun fi sadrihi. Ngekepi Bukhari. Terus jadi nih, berarti itu baru belajar hadis Imam Ghazali. Kan kurang ngajar. Kan kurang ngajar. Masa kayak alas wingi sore lagi SCG balik ke Madinah ke seminggu kok welu ngalim saka Imam Ghazali ku. Oh, pengen percaya, oleh percaya Ronaldo wong idul luar ngono udah bahasa. Aneh tenan. Ora petro. Imam Ghazali sendiri bilang, dia tidak tahu hadis. Maksudnya ku fokus saya bukan ilmu riwayat. Mungkin tawadhu'e deh. Kok aneh. Dia tuh ya hadis dhaif semua. Ya Allah, iya nek dhek muni Sahih Ghazali terus isine hadis dhaif lah kuwi bakar apa-apa. Dhek ngomong ya ulumuddin. Enak. Tujuan kitab sudah jelas di mukadimah dia sampaikan apa. Nah, iki kitab iki judulnya Sahihul Ghazali. Al-Jami' As-Sahih Al-Mukhtasar min Umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ayamihi wa sunanihi wa terus taklif Abu Hamid Ahmad bin Ahmad. Apa sini? Gue Ahmad sini. Terus jenenge ngono kuwi terus Al-Ghazali ke iki jenenge juga Sahih Ghazali. Ini kok dhaif kabeh lo ngamuk ora apa-apa. Kan ini memang tutup buku sahih. Karena Bukhari kok buka isinya hadis palsu, buang. Berarti kayak gak komitmen. Nah, awal tulisannya tidak menunjukkan ke sana memang. Tapi yang baca karyanya Ghazali kan tahu, dia memang hadisnya keren.
Wih. Dan memang Bukhari ku nggak ngetren zaman Imam Ghazali mbien. Tapi kira ana toh? Ada kan hadis yang mutafak alaih kan ada, Bukhari Muslim kan ada deh ya. Tapi Bukhari memang nggak ngetren. Gurunya Imam Ghazali itu Imam Haromen itu dia kitab dia yang rolikur jilid jenenge Nihayatul Matlab. Kurang hadis Bukhari. Tidak ada. Tidak ada hadis satu pun riwayat Bukhari. Ada tapi 3 tok ya. Tapi ya bukunya rolikur jilid. Dia nyebut ke hadis yang mansub ning Bukhari itu hanya 3. Yang lain di luar Bukhari semua. Kemungkinan memang Bukhari nggak ngetren di sana. Aja kok bayangin kayak saiki. Satu-satu saiki nganggone maktabah Samilah kemaki. Ora mutu tenan. Ada sana Google. Skripsi ayah yang gaya. Apa nan? Rupanya anak-anak. Mana lo? Walakin istiharuhu mabil wara, akan tetapi kemasyhuran mereka berdua, Imam Ahmad karo Sufyan, Imam Sufyan, kemasyhuran mereka dengan wara, wazuhdi dan zuhud adhar, sangat nampak. Wa jami'u hadzal kitabi mashhunun bihikayati af'alihima. Dan seluruh isi kitab ini penuh dengan hikayat mereka berdua. Af'alnya wa akwalnya, perbuatan-perbuatan dan perkataan mereka, quotes. Fala hajata ila tafsili al-an. Maka untuk saat ini tidak perlu untuk diperinci. Fanduril an fi siyariha ulail a'immati thalatha. Lihat 3 imam ini, lihat siarnya mereka, sirah mereka. Wa ta'ammal anna hadhil ahwala wal aqwala wal af'ala fil i'radi 'anid dunya wa tajarrudi lillahi azza wa jalla. Dan lihat ya pokoknya tadi itu semua menunjukkan mereka berpaling dari dunia dan benar-benar kenceng untuk Allah, tajarrud lillahi, melepas semuanya untuk Allah. Hal yusmiruha mujarradul ilmi, apakah ini muncul adalah buah dari sekedar ilmu bifuru'il fikih dengan cabang-cabang fikih min ma'rifatis salam, misalkan seperti ilmu salam, akad salam ya. Ngerti? Apa ya? Akad salamnya misalnya tak bayar nih awal engko barangnya juga carry gitu. Takjilu saman bitakjili barang. Apa jenenge? Salah aku pesen ning iya. Regane piro? Semene terus. Nah, kok wingi tuku iwak lah kuwi salah. Ora ngerti ya, ora melu sih kowe ya, nek melu tuku iwak. Misalnya ki kowe dodol teh pucuk ya, kita bayar ning sesuk gawa minggu ngarep ngono, paham? Tak bayar saiki, barangnya bawa besok. Tak transfer sekarang, tapi tolong antarkan minggu depan misalkan. Nah, ini salah. Atau baik salah. Ini nek bosone wong Hijaz salam. Bosone wong endi? Kufah kita baik salah. Pembo kuali. Wal ijarah sewa menyewa. Hotel, apa? Apartemen, nyewa mobil, charter. Kok charter sih maksudnya? Rental. Kata-kata jasa. Ijarah. Wat dihar. Dihari mlebune perceraian enggak ya? Ya ora ya. Ya dihari bisa. Nanti dihar kan? Nanti ora ya? Piye lah. Nanti dihar. Nah, menyamakan istri dengan ibu. Anti alayya kadhri umi. Kamu adalah punggung ibuku. Berarti saya enggak menggauli kamu lagi. Satu talak enggak itu? Apa ya? Apa enteni? Ya beda-beda sih. Ya wae dihari ngono kuwi.
Wal ila itu sumpah suami tidak menggauli istrinya selama 4 bulan, misal. Jadi kono pembahasannya selamanya berapa, maksimalnya berapa. Untuk pembelajaran. Wal li'an apa? Kayak mubahalah. Apa li'an? Ini contohnya ya. Nah, kowe contoh li'an. Ngerti li'an? Orang-orang, eh? Li'an. Contohnya apa contohnya? Contohnya apa sih li'an sih? Contoh sing gampang. Ngerti? Iya contohnya ya. Pokoknya ini dilaknat ke lojuan. Gitu. Iya iya contohnya. Bodoh. Lali ra kelingan. Contohnya ya sing ngono kuwi pokoke misale nek kowe ngerti ora sih? Contoh sing gampang sih. Soalnya contohnya iki angel-angel. Sing cocok wong Jawa. Soalnya eh? Ah mirip ngono. Heeh. Ning apa ya? Sumpah potong versi syar'i. Hah? Contohnya iki ya mirip mubahalah lah. Saling melaknat ya. Misalnya aku di bojo, saya alan-alan. Misalnya aku di bojo, terus bojoku duwe anak, beda karo aku. Nah, misalnya Ali bojo karo Meme. Kan warnanya padha. Ngerti anaknya ireng, polos, enak sapa? Itu. Akhirnya terus laknat kan loh. Nek aku nggak, ini dudu anakku misalnya suami gitu ya. Kalau saya bener, saya dusta, laknat turun ke saya. Kalau istri yang bener, berarti aku salah laknatin ning nggonku, nek kualiane laknatin ning bojone. Paham gak sih? Misalnya aku bojo, anaknya orang mirip, bojoku zina berarti. Terus akhirnya saling melaknat. Pokoknya kepada siapa laknat turun berarti dia yang bohong. Nah, kurang lebih seperti itu. Tabadul bil aiman. Almu akidah, almu akadah bi. Oh ya gue nganggo laknat ngono sih. Pokoknya siapa nanti yang berdosa laknat Allah turun. Jadi itu tuduhan zina tapi antar istri dan suami. Dia kayak mubahalah. Kalau Jokowi kayak mubahalah itu menurut Suki. Oh Jokowi laknat 7 turunan. Nah. Nah, no. Ayus miruha ilmu akhir apakah ada ilmu lain yang bisa memunculkan rasa takut sekuat itu ke Allah, rasa diawasi, rasa berpaling dari dunia kecuali ilmu-ilmu akhirat atau ilmu akhir atau ilmu lain yang a'la wa asyraf yang lebih tinggi lebih mulia dari itu. Rano, itu istifham ingkari. Au. Nah, kuwi ana hale kudune. Yusmiru dadi ana hamzah istifham muqaddar. Ceng. Ana hamzah istifham muqaddar.
No. Formalnya kan pakai am ya. Iya toh? Formalnya nggak apa? Nah, au itu kan litakhir biasanya. Opsi ya opsi. Jadi formalnya biasanya sekarang istifham hamzah istifham muqaddarah tuh biasanya pakai am. Ya sih ya. Abisa be'in romaina au am bithamani. Am kudune am. Dadi nek kowe tekon karo santrimu, iki pokae. Ayo ora. Anggone apa? Ah. Tapi nek nganggone fi'il amr nganggone au. Ikhtar hada au dalika. Araita hada am. Mergo judune istifham. Sing nganggone am. Nek judune ora istifham nganggone ae. Wandur ila ladina ta'awul iktidak bihaul. Dan perhatikan kepada orang-orang yang idda'au mengklaim. Mereka mengklaim al-iktida'a mengikuti, mencontoh bihaula terhadap mereka. Lihat yang mereka mengklaim mereka itu ikut bermadhab dengan madhab mereka. Asodaku fi da'wahum amla. Nah, amla. Asodaku, apakah mereka jujur benar dalam klaim mereka? Amla atau tidak. Jelas sih. Terus kenapa Imam Ghazali pakai au tadi? Karena dia mukobilnya hal. Mukobilnya apa? Hal ya. Tak durunge hal lagi. Hal yusmiruha mujarad bla 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 bla. Au yusmiruha ilmun. Nah, jadi mau dibenerkan ya pakai ha. Tapi luwih fasih kalau pakai am. Karena hal karo a hamzah muqaddarah pada dalam hal ini maknanya sama. Dan umul istifhamat itu am. Umul istifhamat itu hamzah muqaddarah. Jadi al hal itu anaknya. Makanya hal nggak bisa muqaddar. Yang bisa muqaddar hamzah. Makanya umul istifhamatku am. Iso ngene iso ngono ya. Nek lugah mesti ngono ben iso ngene iso. Yes, kampung. Besok bab telu. Bab telu kitabmu wis ana ketok enan ya. Iso nggo kitab dhewe enan. Bab telu. Ih, suwek dicoret tok. Enak banget ya. Yes. Enggak tahu besok sudah muatak atau belum. Cetaki saya ya, Pak. Pengantarnya urung ramu. Jadi nanti pengantar dua pertemuan cepet ya. Terus baru muatak. Bukunya wis ana stekno. Kenapa? Suka apa deh? Suka banget. Saya mau tanyakan enggak? Tekan ora? Tekan ora? Mampu tekan dong mana? Terus kayak Ustaz. Nggak tekan ora? No. Mangkat ra minggu ngarep no. Ora aku sih butuh buntute lho. Eh? Titipan. Apa? Kita kumpul deh. Gede? Iya. Hah? Ya rapi ya. Sing pripun apa nih? Yo yo no. Dolim curang. Al muslimuna ala syurutihim. Wa man ghasyana falaisa min. Itu so jelas. Ini dalili. Biar dokumen negara sangat rahasia tulisannya.
Ya ora oleh ngono ora. Dene kisi-kisi barangnya ya. Tapi kan dhek amrun makhudin bainahum. Jadi ra apa-apa. Kisi-kisi. Ana ya kisi-kisi sing nganggo kudu jawaban. Ning digawe bentuke. Ana kuwi. Kisi-kisi ning padha plek lho karo ngono. Apalagi iki padha lho berarti soalnya sesat sekali. Kisi-kisi. Nah, tekan ora? Kulo. Ada Andri. Andri, halo. Katakan Deus, ora, Lem. Halo, Ri. Sehat, Ri? Sehat, Ri? alhamdulillah. Tumben sehat, Ri. Apa, Nan? Apa? Situ ora. Timun nanti, Timun. Timun. Kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar perspektif kan orang ya ada lihat tentang itu. Baru oh, kalian itu kamu Zali. Iya? Apa karo apa? Pertanyaan seperti ini. Orang ngerti? Mas itu? Ya, Robi Adawiyah ki apa ya? Nyemeh podo. Kamu enggak salah ke dosenmu. Robi Adawiyah tuh ra masuk akal. Rodok ra masuk akal. Sing ra mudeng ra masuk. Imam Ghazali kan secetok. Perspektif apaan yang ditekoke? Ora ngerti. Pokoknya Robi Adawiyah ki wong niku rada ora ngerti ora maksur ku. Ora ono. Robi Adawiyah ora nulis kitab kok ngerti kondi. Kok mengkira-kirane wong orientalis biasanya. Kuwi jane. Bayangane kowe klasifikasi orang. Robi Adawiyah ki ana tenan apa ora kuwi wedean. Itu saja problem sudah. Tapi katakan dia ada. Sufistik dia itu luwih apa ya? Luwih Siti Jenar. Luwih Siti Jenar. Nah, Imam Ghazali ki luwih ilmiah gitu. Dia bisa jelaskan oke hati begini, nanti ada sifat ini dia begini. Sifat ini begini. Ngobati akhlak yang buruk itu dengan menghidupkan yang baik. Ya Ghazali ku isih masuk akal wong Islam yo nek iso sugih, men iso kaji, aja sujud banget mergo piye-piye ada rukun Islam yang pakai duit, zakat karo haji. Ngono sih. Robi Adawiyah kan ora, Robi Adawiyah modele kan aku mateni neraka ngono. Modele iki ngono kuwi. Modele ngono aku nganti bu neraka. Aku meh nulis kalimat tauhid tak ubeng-ubengke ning neraka ben Gusti Allah izin. Wah, aku isih tauhid kok lebokke neraka. Nah, itu perspektifnya dia. Ya di Ihya nanti ada sing bab ngomong ke ngono kuwi satohat sufiyah itu ada. Hal-hal enggak jelas. Robi Adawiyah itu di sisi itu dia, kentalnya ya. Tapi kita nggak tahu sosok dia Abu Nawas kan kentalnya di jokes-jokes yang cerdas. Sebenarnya Abu Nawas kan jane kan orang ngono. Orangnya. Abu Nawas itu orang serius sebetulnya. Dia guyon itu karena wis bosan serius. Abu Nawas. Tapi yang dikenal sekarang Abu Nawas tidak begitu. Ya, sama Robi Adawiyah juga sama. Saya yakin Robi Adawiyah itu punya sisi-sisi yang tidak terdeteksi sampai sekarang.
Karena riwayat-riwayat yang sampai ke dia aku jelas. Dari muridnya muning ini muridnya. Makanya bahkan aku kaget dibahas ning kampus. Karena ke perspektif itu harus ada bukti konkretnya mana. Perspektifnya Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Cetok. Itu memang tulisan dia disepakati semua. Semua ahli sejarah bilang dia punya kitab Ihya. Ihya ini tulisan dia. Kan jelas. Perspektif Imam Malik misalnya. Perspektif fikih dia misal dalam Muwatta. Ada memang tulisannya. Ya saya kira ada lagi. Kan duwe kitab, rangarang. Dia hanya tokoh yang model-model Ahmad Rifai. Terus bahkan luwih misterius daripada saya Ahmad Rifai. Pembagian akhlaknya itu dari sumbernya dari mana? Itu yang dipertanyakan dulu. Saya ini perspektifnya Imam Ghazali dalam satu kitab dan kitab yang lainnya saja. Itu sudah beda. Paham? Ini beda. Mungkin minat dolal. Karo ihya aku beda. Bahkan banyak ada yang bertabrakan mana-mana. Cara satu-satunya untuk menilai yang objektif ya kita harus mencari tanggal berapa, kapan kitab ini digarang, mana yang paling akhir itu yang mencerminkan dia yang paling update. Kan gitu kan? Jadi dalam satu sosok saja dengan tulisan yang berbeda itu kadang perspektifnya beda. Paham nggak? Hmm. Itu yang masalah. Pertanyaan Rofi Adawiyah aku raiso jawab. Rano sumbernya. Aku orang duwe sumbernya. Apa aku sih ngerti lah. Sumbernya apa? Selama ini mengumpulkan data Rofiah sih nanti. Buku-buku sofistik kira cetok. Iki mau Muhammad apa? Suja ini, Muhammad bin Suja. Problem tuh. Enggak semudah itu meneliti itu. Karena ada sumber-sumber yang tidak konkret sampai ke ini mau Muhammad bin Suja, aku wadaul hadis, dia tukang pemalsu hadis. Terus cerita dia tentang Abu Hanifah bisa ditangkap, bisa dipercaya atau enggak kan kita nggak tahu. Repot. Siapa menanya? Yoka. Jadi neliti tentang tokoh itu perlu perangkat yang ketat sekali. Iya kira-kira. Angel loh. Angel banget. Angel banget. Lu Timon. Yes. Yang Nabi. Angel orang di pateni rekamannya dar. Wes. Robiah. Mangan berapa ya? Yang lain?